Selamat malam teman-teman satu udara. Kembali lagi bersama podcast Bersyukur, mengudara bersama Joni. Dengan penuh rasa bahagia menemani teman-teman sebelum tidur pada malam hari ini. Perawat-perawat kebahagiaannya anak-anak sekolah minggu dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar? Apa kabar pembawa renungan, H-breaker, pemusik, MC yang rendah hati? Kalau di sekolah minggu, anak-anak menyapa kalian dengan sebutan apa sih? Jawab di kolom komentar ya. Kalau di gereja kami, anak-anak menyebut kami dengan sebutan kakak atau abang. Sekalipun jarak usianya jauh, yang terpenting biar mereka senang, biar mereka tidak takut, biar mereka bahagia, gembira. Gembira punya guru rasa teman. Kali ini saya berbagi tentang sisi seram, sisi horor di sekolah minggu. Misalnya, anak-anak sekolah minggu, kalian kalau nakal bakal masuk neraka. Kalian kalau tidak hormat sama orang tua bakal disiksa habis-habisan di neraka. Selama-lamanya kalian akan hidup bersama iblis. Selama ibu bawa renungan, siapa yang ribut masuk neraka. Masa gitu sampai segitunya? Kenapa ya? Untuk menenangkan anak-anak harus ditakut-takuti. Masih ada nggak ya belakangan ini kalimat menakut-nakuti seperti itu diberi ke anak sekolah minggu? Kok guru sekolah minggu menakut-nakuti anak-anaknya? Ntar anak-anaknya datang ke sekolah minggu justru bukan makin bahagia, tapi malah emosi ketakutan itu makin mengakar di dalam diri mereka. Bisa loh, pada akhirnya anak sekolah minggu kehilangan kebahagiaan karena terus-terusan diprogram kepikirannya kalimat yang menakut-nakuti. Nah, saya memahami bahwa tidak hanya guru saja yang menjadi perawat kebahagiaannya anak sekolah minggu. Untuk apa guru sekolah minggu tidak menakut-nakuti, tetapi orang tua di rumah menakut-nakuti anak-anaknya. Misalnya, kalau adik nakal terus, mama yakin nanti malam di kamar pasti ada iblis yang nemani adik tidur. Sayang, kamu tahu nggak, di desa kita lagi gentayangan kuyang loh. Kamu tahu nggak, di kamar mandi umum itu ada bapak-bapak mukanya seram banget. Dan kamu tahu, bapak-bapak itu bukan manusia. Adek nggak boleh terlalu larut malam pulang, karena di pohon mangga tetangga kita baru-baru ini ada makhluk gaib yang gantung-gantung. Sampai segitunya, tujuan orang tua memang baik, agar anak tidak terlalu lama pulang dari tempat mainnya. Tapi, caranya tidak harus menakut-nakuti. Ntar kita juga sebagai orang tua yang menyesal melihat anak kita menjadi seorang penakut. Menjadi seorang yang takut pada kegelapan, takut melihat orang yang kesurupan, takut melihat dukun yang katanya paham soal setan-setan, takut melihat orang yang mukanya seram. Nah, lebih menyedihkan lagi di dalam keluarga, orang tua bersikap semena-mena terhadap anak, berani menanamkan trauma lewat kekerasan verbal. Ini justru jauh lebih horor, sangat-sangat horor, sangat-sangat seram. Karena orang tua hadir bagaikan harimau di hadapan anak-anak. Jika kita ingin menjadi perawat kebahagiaannya anak sekolah minggu, sebaiknya jangan lagi menakut-nakuti mereka.
terus-terusan menakut-nakuti mereka, takutnya kita sebagai guru dan orang tua tidak lagi sebagai perawat kebahagiaan anak-anak lagi, tetapi sebagai pembentuk program ketakutan di dalam diri si anak. Masa iya anak sekolah minggu yang belajar tentang Alkitab, belajar tentang Yesus Kristus, belajar tentang Paulus, belajar tentang cinta kasih, pada akhirnya menjadi orang yang takut pada iblis, neraka, dan terus-terusan digentayangi kalimat-kalimat horor guru sekolah minggu atau orang tuanya. Dukunglah, latihlah mereka agar mereka mampu berproses menggali kebahagiaan sejati di dalam diri. Sehingga pada akhirnya anak-anak sekolah minggu tahu mengendalikan ketakutan, tahu gimana caranya mengendalikan emosi yang ada di dalam diri, dan makin paham mana kebahagiaan sejati dan mana kebahagiaan sesaat sejak dini. Selalu beri kalimat-kalimat positif, kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi intinya adalah jangan menakut-nakuti anak-anak sekolah minggu yang beberapa dunianya masih dunia main, gitu ya. Mereka justru ribut karena saking bahagianya. Malah kalau disuruh mendengarkan firman Tuhan, kalau dipaksa mendengarkan firman Tuhan, mereka belum mampu. Kasihan mereka, karena mereka bukan lulusan sarjana psikologi, bukan lulusan sarjana teologi, bukan sarjana pendidikan, boro-boro sarjana, tamat SD saja belum. Mereka masih anak-anak yang mana mereka masih sangat bergantung pada orang-orang yang lebih tua di sekitarnya. Untuk guru sekolah minggu dan orang tua, kita semua adalah perawat kebahagiaannya anak-anak sekolah minggu. Mari tetap semangat menjadi perawat kebahagiaan yang menyenangkan, kreatif dan teologis. Dan tetap semangat ya, menjadikan anak-anak sekolah minggu sebagai guru kesabaran diri. Sebagai guru dan orang tua, kita seharusnya tidak jengkel, melainkan harus bersyukur, mengucap terima kasih pada anak-anak sekolah minggu yang sudah memberikan kita berbagai pelajaran, ujian untuk membentuk diri kita. Ujian itu bisa saja seperti mereka menjatuhkan gelas, mereka mencoret-coret dinding, mereka lari-lari ke sana kemari, teriak, dan lain-lain. Kalau kita misalnya meresponnya dengan pikiran yang negatif, mungkin kita akan stres, atau juga mungkin kita akan trauma dan tidak mau lagi menjadi guru sekolah minggu bagi mereka. Tapi kalau kita meresponnya secara positif, kita menyadari apa yang terjadi sebagai ujian dari sang guru yang pada akhirnya akan membuat kita semakin sabar, makin profesional sebagai perawat kebahagiaan bagi mereka. Nah, kali ini podcast bersyukur mengajak kita untuk berbanyak referensi cara merawat kebahagiaan anak-anak sekolah minggu. Ya, semoga kita berhasil, selamat menikmati pelayanan di sekolah minggu. Begitu juga untuk orang tua, selamat menikmati kehadiran anak-anak. Anggap saja mereka adalah guru emosi kita sebagai orang tua di rumah. Demikianlah podcast bersyukur pada malam hari ini. Selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.